Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul yauma izil lil mukazzibin. Celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran. Ini udah 4 kali ayat yang sama, kata-kata yang sama. Celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran. Kita sudah melewati 3 tingkatan, ini tingkat keempat. Mungkin ini baru pertama kali kita menelaah di mana kebiasaan Allah itu biasanya hanya sampai 3 kali. Ini sudah keempat, mungkin ada tingkatan-tingkatan lain lagi. Pada tingkatan pertama sudah dipastikan Allah akan mengajab mereka, dan hal itu sudah sunatullah, sudah biasa Allah ajab, karena umat-umat terdahulu sudah Allah ajab, dan Allah pastikan akan mengajab juga umat-umat yang akan datang karena mereka mendustakan ketika Allah turunkan para nabinya, ketika Allah turunkan rasulnya, mereka masih tidak percaya. Lalu kemudian Allah sampaikan alasan-alasan kenapa Allah itu mengajab mereka, karena Allah tingkatan kedua Allah pastikan Allah yang ciptakan engkau dari air yang sangat hina yang namanya air mani. Lalu Allah bantu air manimu itu masuk ke dalam rahim perempuan. Lalu kemudian tingkatan ketiga adalah kemudian ketika kau jadi manusia, kau kumpulkan di bumi. Lalu atas bantuannya juga, atas rezekinya juga, gunung-gunung yang diciptakan melahirkan air-air tawar yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dari gunung itu nanti lari ke sungai, dari sungai itu nanti lari ke danau, lalu kemudian terakhir lagi lari ke laut. Lalu matahari membakarnya, matahari memanasinya, kemudian menjadi uap air, turun hujan, dan gunung-gunung yang tinggi itu dapat menampung air hujan yang sangat besar itu. Lalu kemudian menjadi air lagi, terus seperti itu sampai kiamat. Lalu kemudian Allah tidak hanya sampai di situ. Celakalah pada hari itu para pendusta kebenaran. Jadi surat Al-Mursalat itu levelnya, karena Allah memastikan ini adalah para malaikat yang diutus, jadi levelnya sesuai dengan level malaikat. Kata-katanya ini, keindahannya ini, karena di uraian awal-awalnya Allah memastikan Dia ciptakan para malaikat ratusan, ribuan, jutaan, miliaran setiap hari Allah turunkan ke alam semesta dan berakhir kepada bumi seperti air hujan yang deras dengan disertai badai, untuk membantu makhluk hidup yang bernama manusia itu dari kejahatan-kejahatan setan yang terkutuk, kejahatan pasukan iblis lanatullah. Allah kebantu. Namun ternyata ada sebagian yang masih ingkar, masih mendustakan, masih tidak mau mempercayai firman-firman Allah. Sudah tidak percaya firman Allah, perbuatannya pun buruk. Senantiasa 1 kali 24 jam itu untuk menghabisi umat Muhammad, untuk menghabisi umat Rasulullah. Salah satu yang membuat kenapa Muhammad itu sedikit lega adalah karena ketika selalu, bukan Muhammad saja sih sebenarnya, seluruh para nabi, cuman karena ini nabi terakhir, maka Allah sudah pastikan ini manusia sudah mencapai tahap level kecerdasan yang tinggi. Setelah terakhir Nabi Musa, lalu kemudian Nabi Isa, karena manusia itu sudah mampu mengeksplorasi alam semesta, sudah mampu menciptakan huruf-huruf kitab-kitab yang luar biasa yang akan menjadi bahan-bahan ilmu bagi manusia. Maka tidak mungkin Al-Quran itu sangat mudah untuk dilecehkan nilai-nilainya. Manusia semakin engkau memahami Al-Quran, maka engkau semakin memahami Allah. Kita mengenal manusia itu tidak perlu ketemu manusianya.
Lewat karya-karyanya saja itu kita mampu menyerap itu. Bagaimana itu, apa yang dipikirkan manusia itu, apa yang diinginkan manusia itu. Sama pun Al-Quran. Makanya ketika Musa ingin melihat wujud Allah, kau yakin ingin melihat aku, tidak cukup kata-kata yang aku turunkan di dalam Taurat. Masih kekeh, karena satu-satunya nabi yang benar-benar, karena mungkin tingkat intelektualitas umat Yahudi lebih tinggi dari umat Arab jahiliyah, makanya nabinya pun merasa dirinya tinggi, merasa dirinya paling suci. Bahkan sudah kita uraikan itu bagaimana dia bertemu dengan Khidir karena merasa dirinya tinggi, merasa dirinya suci. Pun begitu pada puncaknya, kau masih benar-benar ingin melihatku, maka kau ke gununglah. Maka Allah menampakkan dirinya dalam bentuk api yang sangat besar dan dia pingsan. Tidak bisa ada yang bisa melihat rupa Allah dalam wujud Allah, namun Allah memastikan kau akan melihat rupaku dalam bentuk yang paling mendekati adalah ketika engkau sedang di surga. Allah pastikan akan bertemu dengan wajahnya. Ketika pada masa itu kata-katanya sangat luar biasa. Wahai engkau yang telah bekerja keras untuk menemuiku, sekarang saatnya engkau menemuiku, kata Allah. Senantiasa di dalam kulit diingatkan hal-hal itu. Maka bergetarlah bagi mereka yang jiwa-jiwanya senantiasa untuk berusaha menajamkan akalnya, melampangkan hatinya, memusnahkan hawa nafsunya itu luar biasa ini. Maka hiruk pikuk pengisaban itu kanan kiri belakang luar biasa dengan segala macam bentuk kekacauannya, ya tenang karena wajah Allah sudah terlihat begitu indah walaupun tidak nampak. Itulah yang diinginkan oleh Allah kepada Musa, kau tidak perlu melihat wujudku, lihat saja perkataanku. Makanya ini adalah kitab induk. Seluruh pemuka agama manapun pasti akan bertekuk lutut di hadapan Al-Quran. Meskipun mereka memiliki semacam keyakinan untuk menjaga agama nenek moyang mereka, menjaga sesembahan mereka, namun tidak ada satupun yang tidak, kalau mereka benar-benar mengkaji sesuatu atas dasar hati nurani, pasti tidak bisa menafikan Al-Quran. Secanggih apapun Amerika pada saat ini dengan perkembangan teknologinya, sehebat apapun Rusia pada saat ini dengan perkembangan akalnya, dan mereka bekerja sama bahkan mungkin untuk menghancurkan Islam, untuk membumi hanguskan Islam, untuk mencabik-cabik Al-Quran, tidak akan pernah bisa. Karena kalian membutuhkan Al-Quran, karena kalian membutuhkan ayat-ayat Allah, karena kalian membutuhkan firman-firman Allah, karena Allah tidak mungkin menampakkan dirinya, maka dia hanya menampakkan kata-katanya kepada manusia. Makanya Allah geram sekali. Kalau kau tidak percaya, sudah cukup tidak percaya, titik. Jangan kau tidak percaya lalu kau menghinakan umatnya, melecehkan umatnya, mencemoohkan umatnya, bahkan memerangi umatnya seperti yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Pada saat itu level kedengkian, level keras kepala itu akan langsung berhadapan dengan Tuhan. Allah sudah pastikan siapapun nabi yang risau ketika melihat kelakuan umatnya, kau tidak perlu risau. Tugasmu hanya menyampaikan. Yang bandel-bandel, yang luar biasa keras kepala itu urusannya langsung dengan aku. Allah selalu berkata. Makanya sangat disayangkan ketika engkau berKTP Islam, ketika engkau senantiasa mengamalkan Islam, namun engkau masih berbuat dan berlaku tidak sesuai dengan jalur Islam. Muhammad jujur, Muhammad sederhana, Muhammad bersih, Muhammad sangat luar biasa hubungan baiknya dengan manusia, namun kau tidak lakukan itu, sangat sayang. Karena sekali lagi, neraka yang Allah buat itu bukan hanya untuk orang kafir, bukan hanya untuk para pendusta kebenaran, pun termasuk kepada kaum pendurhaka. Kan sangat sayang sekali, durhakanya bukan setengah-setengah itu. Kalau
mendurhakakan Al-Quran, bahkan bagi mereka yang memeluknya. Alhamdulillahirabbil alamin.